Halo Sobat Investor, kembali bersama kami. Saya Fajar dan rekan saya Saliki atau Liki. Kita kembali dalam program Basic Epic, bincang asik seputar ekonomi politik, investasi, dan korporasi. Ya, agak menyenangkan hari ini ya diskusi kita karena kita sudah melewati bulan puasa, jadi kita bisa nggak pura-pura lagi ya. Nah, kalau kemarin teh dan kopinya udah nggak ada. Kita sekarang beneran ada. Beneran ada. Di Kembali tes, lagi ini kita ada. tes ini ternyata ada gitu loh. Jadi memang bener ada kopi dan tehnya ya. Ada. Dan ini bisa ditaruh, nanti ada iklan-iklan gitu kalau ada yang mau. Iya, kalau misalkan mau ya nanti promosi kita bisa taruh di masuk ke sini, bisa ada piring, tumbler segala macam. Nah, hari ini kita kosong dulu, jadi memberikan kesempatan para calon pengiklan. Betul. Ya, hari ini kita akan bicara masih seputar ekonomi, walaupun tanpa politik, investasi dan korporasi, tapi lebih ke industri kreatif. Betul. Secara spesifik kita akan membahas soal industri film ya, Ki ya. Ini menarik banget. Kenapa sih kok kita bicara soal industri film? Karena ada film animasi berjudul Jumbo yang jumlah penontonnya itu tanpa diduga mampu menembus angka 4 juta. Ya, per hari ini ya. Per kemarin? Ya, per kemarin. Per kemarin 4 juta. Jadi menurut studio penggarapnya, mereka lewat akun Twitter menyebut per kemarin sudah tembus angka 4 juta. Jadi mereka mengejar angka 5 juta. Betul. Ya. Tapi sebelum kita membahas film yang memang sangat spektakuler, boleh kita sebut gitu ya, Ki ya? Spektakuler ya. Sesuai judulnya, Jumbo, penontonnya Jumbo. Penonton Jumbo, dan ada banyak hal-hal mungkin nanti yang memang bisa diceritakan sedikit Jumbo ya. Nanti kita akan bahas, tapi kita boleh mengulas sedikit bagaimana sih industri film kita di Indonesia ya. Jadi kalau boleh kita membahas sedikit sejarah, industri film kita itu pertama kali dimulai ketika muncul film Lutung Kasarung pada tahun 1926. Bentuknya pasti sudah masih dalam bentuk film bisu ya. Film bisu. Waktu itu tentu yang membuat adalah perusahaan Hindia Belanda yang saat itu memang masih menjadi penguasa Indonesia hari ini. Dulu namanya Hindia Belanda. Lalu baru setelah itu terus bergulir setelah film-film zaman Hindia Belanda memasuki periode zaman Jepang juga. Jepang juga punya kepentingan pada saat itu sebagai negara penguasa juga hari itu ya, untuk bisa membuat propaganda bagaimana penaklukan Jepang di Asia atau termasuk di beberapa wilayah di Indonesia lewat film. Ya. Setelah merdeka, Soekarno atau presiden pertama kita memang salah satu yang mendorong supaya industri kreatif khususnya film hari itu bisa bertumbuh. Mungkin setidaknya kalau kita akhirnya bisa melihat data, ada data yang disiapkan oleh Data Trust, produksi film Indonesia dengan jumlah produksi film layar lebar Indonesia sejak tahun 1926, ini ketika Lutung Kasarung dibuat ya, itu sampai terus menunjukkan grafik peningkatan, walaupun pada tahun 1960-an sempat redup. Waktu itu ada gejolak politik ya di tanah air ya, sehingga bisa dimaklumi tidak ada yang berani untuk berinvestasi apalagi di industri kreatif ya. Tapi industri kemasan film Indonesia bisa dikatakan dimulai pada tahun 1970-an akhir menjelang tahun 1980 ya. Produksi film bisa mencapai angka 140-an pada satu tahun pada era itu. Sempat sedikit turun tapi masih di level-level baik lah ya, masih di sekitar 90-an film per tahun di era 80-an, lalu kembali meningkat di 90-an, tahun 2000 sempat drop, lalu muncullah film AADC. Ada apa dengan cinta pada tahun Mas Rangga. 2002 ya? 2002. Iya, mungkin era-era di awal 2000-an lah ya. Awal tahun 2000-an, dan akhirnya grafiknya bisa kita lihat sejak tahun 2000 atau 2002 katakan, produksi film kembali meningkat, bahkan menembus angka 100 pada tahun 2009 atau 2008 ya. Sempat turun sedikit tapi akhirnya menanjak, dan di tahun 2024 lalu jumlah produksi film mencapai angka 285. Luar biasa ya. Ya, itu pencapaian yang
trennya kan positif ya Mas, maksudnya produksi yang banyak lalu menjadikan gambaran ekosistem industri film memang makin didukung oleh banyak faktor juga ya gitu. Jadi produksi film itu kan salah satu indikator sebuah negara bisa dibilang ya ekonomi kreatifnya memang tumbuh di dalamnya gitu. Kalau dilihat pencapaian film genrenya dari mulai AADC lah gitu. Jadi dulu mungkin AADC tuh jadi hype banget lah ya gitu. Setelah itu kan ada juga era-era film-film horor yang mungkin juga ikut mendompleng pertumbuhan film di Indonesia lah ya. Terus genrenya sekarang juga makin bermacam-macam ya. Ada yang komedi, lalu komedi pun bisa jadi film yang paling laris juga, lalu sekarang ada animasi. Jadi itu memang salah satu gambaran mungkin dari tahun 2000-an lah ya sampai ke sini itu hampir 2 dekade lebih itu memang catatannya cukup baik lah ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ada juga di era-era mungkin kalau tadi kita lihat datanya di era-era COVID di tahun 2019-2020 kan memang itu jadi tamparan juga ya, maksudnya. Bahkan bisa dilihat Ki, data dari industri bioskop ya di tahun 2020 kosong tuh, kita nggak bisa melihat data sama sekali di situ ya, karena memang ada pelarangan aktivitas kan, nggak ada yang berani masuk ke bioskop pasti ya. Jadi memang pada tahun itu ada suatu era kita nggak bisa lagi bergantung pada industri film ya. Industri film, betul. Bahwa satu ekosistem yang sudah terbangun itu juga membuat industri bioskop terus tumbuh. Mungkin juga nanti bisa ditayangkan di data trust. Industri bioskop terus tumbuh. Omset bruto industri bioskop tahun 2019 sampai 2027 dan diperkirakan tumbuh pada CAGR 25,1% sampai pada tahun 2027 itu sebuah proyeksi. Yep. Ya, film terlaris Ki kita bisa lihat pada tahun 2024 Ki. Ada agak lain di nomor 1. Luar biasa angka jumlah penontonnya 9,1 juta ya. Itu tertinggi di tahun lalu. Tapi dari sekian film Ki, lihat ada Siksa Kubur Ki. Ada agak lain pun sebetulnya dia masuk ke genre horor ya. Iya, mungkin komedi horor lah ya. Komedi horor. Lalu juga ada Vina Sebelum 7 Hari, ini memang horor ya. Horor juga. Pemandi Jenazah. Ada adaptasi juga dari film Thailand Kang Mak, itu kan kayak di film Thailand Pimak lah ya gitu diadaptasi. Lalu juga ada film drama juga, ada Ipar Adalah Maut, itu salah satu yang kayaknya Indonesia tuh suka sesuatu yang viral-viral difilmkan, itu jadi sesuatu yang booming gitu loh. Jadi dan itu bisa diingat ketika saya jadi ingat juga. Pada tahun 80-an ada kasus yang cukup viral dalam saat itu tidak seperti viral hari ini ya, tapi diberitakan di media massa secara gencar, baik majalah, koran, TV, semua memberitakan kasus Ari Hanggara, seorang anak yang akhirnya harus tewas di tangan orang tuanya. Itu masuk proses pengadilan dan karena saking terkenalnya ya dimanfaatkan oleh para pelaku industri film dan kabarnya laris gitu. Jadi mungkin apa yang terjadi pada film Ipar Adalah Maut? Ya mungkin bisa bilang tragedi menjadi bisnis yang mencuan gitu lah, cuan banget gitu. Jadi kalau kita mungkin di media bad news is a good news lah ya gitu. Tapi memang trennya kita bisa lihat beberapa film-film terakhir di Indonesia itu yang populer itu mayoritas dinominasi oleh salah satu yang viral lah Mas. Jadi bisa dibilang dari mulai agak lain memang orisinil lah ya gitu. Tapi kayak misalkan Vina, lalu juga Ipar Adalah Maut, sebelumnya juga ada KKN Desa Penari tahun sebelumnya ya itu kan tahun Desa Penari, sebelumnya yang dan ini dilanjutkan lagi kali ya dengan sequel berikutnya Badara Wuri itu jadi kayak sequelnya lagi gitu. Tapi kan memang itu salah satu formula dalam industri kreatif ya. Kita nggak bisa bilang suatu film yang laris apapun judulnya kalau ada potensi dibikin sequel, why not, ibaratnya seperti itu. Dan di satu sisi formulanya kan mungkin kalau kita bisa petakan gitu loh dari industri film terutama dalam 1 dekade terakhir adalah entah itu formula film horor, drama cinta-cintaan, drama komedi, atau juga adaptasi dari film luar. Kayak mungkin sebelumnya ada Miracle in Cell Number 7 itu kan Number 7 itu kan salah satu film dari Korea juga gitu. Termasuk Kang Mak ini kan sebenarnya Pimak film Thailand juga Bang gitu. Film Thailand yang memang cukup populer juga tuh zaman 2000-an awal lah ya gitu. Jadi memang 2010-an awal ya kalau tidak salah gitu. Jadi itu salah satu film komedi juga gitu. Dan
Ya mungkin kalau kita bisa lihat di sini pencapaiannya kan itu berarti sukses diadaptasi ya. Nggak Iya. semua film adaptasi juga gagal gitu. Tapi Iya. pendekatannya kan di sini memang si Kang Mak itu melibatkan stand up comedian juga, ada Pak De Indro juga, Iya. terus ada beberapa komika-komika juga terlibat di dalamnya gitu. Jadi lebih adaptif lah dengan kultur yang ada di Indonesia gitu. Untuk angka jumlah penontonnya memang cukup baik ya, 4,8 juta pada tahun lalu. Dia masuk 4,9 juta. Dia masuk sebagai film ketiga terlaris pada tahun lalu ya. Iya, betul. Jadi ini kan salah satu gambaran sebenarnya yaitu genrenya banyak dan penonton sebenarnya momentumnya kan sebuah rumah produksi atau ya apapun lah film yang ditayangkan pada saat hari-hari besar, Lebaran atau mungkin Natal, itu kan salah satu hal yang jadi momentum buat perfilman lah ya. Jadi di mana orang libur kita bisa bawa keluarga atau mungkin pacar atau saudara atau teman untuk nonton ke bioskop gitu. Jadi industri itu juga didukung oleh ya ekosistemnya juga sudah mulai banyak mendukung lah ya gitu. Dan memang terlepas dari itu ini kan juga kalau dulu kan nggak ada media sosial juga Bang ya. Kalau dulu kan mungkin kita dari bibir ke bibir lah, buah mulut gitu loh. Tapi buah bibir bukan buah mulut, buah bibir gitu. Tapi kalau dari mulut ke mulut, nggak ada dari bibir ke bibir, Ki. Makanya sekarang ada platform banyak gitu. Jadi orang pada saat suka banget atau memuji suatu film, orang kan jadi penasaran ya gitu. Jadi itulah yang membuat industri film tuh akhirnya cukup bergairah lah gitu. Dari mulai capaian penonton, itu kan salah satu indikator kalau film udah sampai 1 juta aja tuh udah suatu potensi banget gitu loh. Maksudnya, wah ini peluang banget gitu. Kita juga nggak lupa film-film yang seperti kayak Timo Brothers, kayak The Raid, itu kan salah satu film action yang memang, wah ini kayak pemantik banget nih ya. Ada seni bela diri Indonesia juga waktu itu. Terus ada juga film Joko Anwar yang tentang horor lah ya gitu. Ibu. Iya ibu. Dulu Dulu ibu ya? Bukan ibu. Karakter hantunya tuh karakternya ibu. seorang ibu ya. Saya lupa. Tapi oke lah. Jadi itu kan salah satu formula yang bisa dibilang, wah ini salah satu film yang memang ditunggu, dinanti gitu. Dan tidak perlu tidak perlu orang berpikir panjang sekarang. Wah ini kayaknya filmnya ini karena orang sudah tahu, sudah jadi pembicaraan, akhirnya penasaran dan akhirnya terdorong untuk ke sana. Tapi kita nggak bisa kesampingkan kalau banyak juga lah orang yang FOMO gitu. Tapi kan kita bilang ya udah itu kan bukan sesuatu yang dibenarkan atau disalahkan juga gitu. Toh itu kan hak mereka juga sebagai penonton seperti itu. Tapi Ki, kalau misalnya kita lihat, katakan lewat dari angka tahun lalu ya, katakannya ada komedi horor ya agak lain, tapi final sebelum 7 hari dia film horor gitu ya. Kang Mak from Pimac itu sebetulnya horor komedi juga gitu loh. Dan di sela itu ada Ipar Adalah Mata film drama, tapi dia kembali lagi ke jajaran film-film yang relatif horor ya, Badara Wuhi, lalu Siksa Kubur. Gitu. Ini 6 film pertama di atas, di paling atas itu didominasi oleh film horor walaupun ada yang disisipkan dari komedi. Ini jangan-jangan memang betul seperti apa yang disampaikan oleh sebuah media asing ya, bahwa kebangkitan film Indonesia itu ikut dikontribusi oleh film-film horor itu. Kita bisa dibilang selera kita tuh selera kita gitu ya. Kalau ibaratnya Indonesia tuh ada yang mistis, ontologis dan modern ibaratnya gitu. Kita ini ontologis sebenarnya gitu. Ontologis percaya pengen modern untuk negara maju, tapi percaya juga nih tapi klinik masih ada masih ke bawah-bawah juga klinik. Iya, kita penasaran gitu. Dan ditambah lagi ada juga kan sesuatu film kayak, wah ini viral di media sosial X ibaratnya seperti itu. Oh diadaptasi orang jadi, ini treatnya bagus nih gitu. Akhirnya kita angkat menjadi film atau novel lah. Zaman sebelumnya kan mungkin novel gitu. Ini sukses kita angkat film. Tapi memang kan kita mengalami periode di awal 2000-an ya. Kalau mungkin ingat kan mungkin banyak juga tuh judul-judul film horor yang ngaco gitu loh. Ini horornya apa yang suster yang mandi keramas gitu loh, apalah gitu. Itu dimulai dari nama judul pertama Suster Ngesot ya. Suster keramas apa ya, pokoknya hal-hal yang buat kita mungkin tergelitik. Ini apa sih? Mungkin kalau kita menonton sebagai media, kita diundang dalam acara press screening gitu lah semacam itu. Kita kan juga mau bilang ini apa sih gitu. Kalau kita pengen secara personal mungkin apa sih ini film gitu, tujuannya apa, mendidiknya juga apa gitu loh. Cuma kan kayak menjual horornya dan mungkin keseksiannya lah, ibaratnya artisnya lah, atau mungkin
cerita plot ceritanya yang esek-esek gitu. Jadi sensualitas juga tetap menjadi bumbu di situ. iya, menjadi bumbu lah ya gitu. Tapi kita tidak bisa menampik walaupun horor dicemooh seperti itu. Toh ada beberapa akhirnya sekarang film-film horor mengesampingkan cerita esek-eseknya tapi menambah kualitas yang memang tensi plotnya rapi. Kayak suatu hal yang film-filmnya Joko Anwar tawarkan kan suatu hal yang wow, ini kan Pengabdi Setan itu salah satu film yang bisa dibilang walaupun diadopsi dari film lama di remake kayak Sisa Kubur juga, ini kan suatu film yang wah mind blowing banget pada saat kita nonton. Jump scare-nya cukup rapi gitu loh. Terus scoring-nya juga udah bikin kita kaget nonton di bioskop gitu. Jadi itu suatu pola yang akhirnya bisa dibilang wah ini kita bisa lihat potensinya horor makin berkualitas juga gitu. Jadi nggak hanya menjual esek-esek atau nama cerita yang tren lah ya gitu. Karena kan nama-nama konyol ya. Nama-nama konyol. Kedua kan kita juga berkiblat kan nggak jauh-jauh mungkin dari industri Hollywood gitu. Jadi kalau mungkin di era-era tahun 2020 kesinian lah ya, mungkin kayak ada Conjuring juga, James Wan kan, Insidious, film-film seperti itu kan yang ini horor bisa kayak begini nih gitu loh. Dari situlah akhirnya banyak sutradara-sutradara atau penulis skenario yang akhirnya terpancing lah untuk buat film berhoror yang lebih berkualitas gitu loh. Jadi itu salah satu, kalau tadi Bang Fajar bilang ada sih pengaruhnya ya pasti ada lah ya, dan mendorong gitu. Dan akhirnya landscape-nya jadi sekarang horornya juga lebih berkualitas seperti itu. Dan menariknya sebetulnya kalau kita boleh mundur lagi ke beberapa dekade, katakan di era tahun 80-an, pada dasarnya kita sempat atau kita pernah memiliki sejumlah film-film horor yang berkualitas gitu. Berkualitas tadi artinya apa? Mereka betul-betul dikelola konfliknya, ceritanya, mereka berbasiskan dengan cerita-cerita yang beredar di publik gitu ya, legenda-legenda mereka gunakan. Bahkan dulu kecenderungan santet gitu ya, yang dulu sempat hidup itu difilmkan dengan baik gitu. Walaupun waktu itu teknologi ala kadarnya ya. Teknologi mungkin nggak sehebat sekarang, CGI juga nggak ada hari itu. Bahkan ketika misalnya kalau misalnya ada bola santet, bola api itu kelihatan betul ada benangnya, ada talinya. Tapi katakan gua hari itu melihat, kita nggak memperhitungkan benang itu terlihat atau tidak, tapi sebuah alur yang dibangun itu sangat make sense. Katakan di era itu. Dan betul-betul mengena di pikiran kita dan di hati kita bahwa itu fakta yang terjadi di masyarakat. Kita tidak bisa mengesampingkan sehingga kita betul-betul termakan di acara di film itu. Jadi pada dasar kita pernah mengalami era itu, dan ketika merosot jadi film hantu gayung apalah kayak gitu ya. Iyalah gayung, nenek gayung. Nenek gayung. Bersyukur akhirnya ada film-film seperti Pengabdi Setan yang akhirnya mengembalikan era-era itu di zaman sekarang. Dan kalau sekarang pun kemarin kan juga sempat ada nih tayang juga Kodrat ya, itu kan. Kodrat. Itu kan kayak film mungkin apa ya, semacam kalau ibaratnya tuh ruqyah yang memang benar-benar lebih difilmkan lah ya. Kalau ibaratnya Hollywood juga sempat ada yang semacam itu. Ini Ustadz Kodrat kan salah satu gambaran. Wah, sebenarnya potensinya bisa lebih keren juga seperti itu. Kan itu seperti mungkin terilhami dengan film-film di Hollywood seperti Exorcist seperti itu semacam itu ya. Dan inilah yang akhirnya menjadi apa ya? Menjadi banyak pilihan. Sebenarnya industri film itu yang saya telisik ya, maksudnya saya juga pernah di industri kreatif adalah memang di 2 dekade terakhir tuh orang mungkin jenuhnya karena ini apa sih akhirnya pada saat ada Dread hadir, ada banyak film-film action yang ditawarkan lebih berani lah, terus ada lagi film Pengabdi Setan muncul, horor sekarang lebih bisa dikemas lebih baik lagi, akhirnya banyak yang bersaing juga gitu loh. Terus sekarang ada film komedi seperti Agak Lain gitu yang bisa dikemas komedi horor tapi ringan juga gitu. Akhirnya banyak juga kan PH-PH lain yang membuat film gitu. Atau mungkin mengangkat realitas seperti Home Sweet Loan yang kemarin juga sukses untuk menyindir realita generasi sandwich yang harus menanggung orang tua dan dia juga punya tanggung sendiri gitu, punya mimpi sendiri. Itu jadi realita yang banyak banget gitu pilihannya, karena memang penonton butuh asupan seperti itu gitu loh. Jadi kurang lebih itu gambarannya lah Bang. Oke. Sebuah tema-tema yang sebetulnya punya tempat di hati publik ya hari ini, ada banyak tema, ada banyak pilihan atau genre yang bisa digarap gitu ya, karena publik juga punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Betul. Genre tadi ya. Tapi yang menarik nih yang sekarang ini yang cukup
tadi yang kita pernah singgung di awal ya. Ada film animasi, Ki. Iya, Jumbo ini sebenarnya apa ya? Memang proyek yang cukup ambisius juga dari sutradaranya. Yang seorang komika juga ya, Rian. Jadi Rian itu memang sudah project itu memang sudah 5 tahun belakangan lah. Proyeknya memang animasi itu bisa dibilang salah satu produksi film yang nggak mudah juga gitu. Dulu mungkin pada saat tahun 2000-an ya, Indonesia kalau bahas film animasi kan pasti terkendala SDM, teknologi, dukungan ekosistem dan segala macam. Tapi kan hari kesini semua sudah nggak ada batasannya gitu loh. Di era AI seperti sekarang juga semua orang bisa kerja dari mana aja dan semua pun bisa ngikutin pola yang sesuai dimau oleh sutradara atau penulis skenario gitu. Dan akhirnya perjuangan 5 tahun itu kan pasti ada harapan juga gitu. Dan akhirnya pada saat saya pun juga sudah menonton film itu, esensinya adalah si tokoh Don ini sebagai pionir di film Jumbo ini, karakter utamanya adalah ya dia tidak hanya menawarkan premis yang sederhana seorang anak yatim piatu, tapi kan ada nilai-nilai lain, aspek-aspek yang bisa digali dan nggak cuma untuk anak-anak loh gitu. Mungkin seperti kita yang tumbuh di era nih biasa nonton film kartun di pagi hari dan segala macam, sekarang menjadi orang dewasa, ini mungkin ada inner child kita yang juga dihibur oleh film itu gitu. Jadi memang pujiannya cukup banyak yang positif lah ya. Saya juga melihat ini juga kesuksesan film yang memang melibatkan banyak pihak lah ya, nggak cuma animator aja, tapi pengisi suara juga cukup diapresiasi. Lalu pengisi suaranya cukup prominent lah ya. Iya. Dan ketiga kayak misalkan soundtracknya juga cukup terkenang-kenang gitu loh, BCL juga gitu loh. Dan yang akhirnya kan kalau kita nonton, mungkin pada saat itu saya nonton ada yang keluarga membawa anaknya, ada anaknya yang juga nangis gitu loh. Pada saat menonton itu kan salah satu kesuksesan yang bisa dibilang ini film keluarga yang cukup menarik, apalagi ini film animasi gitu. Dan kalau kita melihat kenapa Jumbo itu bisa populer, karena kan bisa dibilang ini film animasi pertama tapi dalam bentuk layar lebar. Layar lebar di sini sebelumnya di Asia Tenggara juga ada juga film Malaysia, saya lupa judulnya. Mecato. Iya betul, kayak robot kucing ya kalau nggak salah. Itu jadi memang salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Tapi akhirnya Jumbo dengan capaiannya kemarin sudah 4 juta, sudah berhasil melewati itu. Gitu. Dan ini kan salah satu bukti sebenarnya talenta lokal Indonesia untuk membuat film animasi sebenarnya ya nggak kalah banget dari luar sendiri. Bisa gitu. Dan memang sebelum itu pun banyak juga kreator-kreator atau animator yang memang sudah di-hire oleh studio-studio besar gitu. Bedanya mungkin dia tidak mendapatkan spotlight gitu. Dan pemerintah seperti kayak, apa sih ini yang bisa didapatkan? Banyak loh Mas, maksudnya entah itu komikus, animator, ataupun industri lainnya yang di-hire justru oleh perusahaan-perusahaan besar, entah mungkin Disney, Marvel, lalu juga DreamWorks macam itu. Jadi itu hal-hal yang bisa dibilang Indonesia punya keunggulannya, punya SDM yang cukup proper, tapi memang ekosistem sekarang saya lihat dari 1 dekade terakhir tuh sempat ada yang namanya Backcraft, lalu sekarang kan ada Badan Industri Kreatif, Pariwisata segala macam. Ini kan jadi satu lecutan lah ya untuk industri kreatif, nggak cuma film gitu, karena memang turunan film itu banyak Bang gitu. Kalau kita bicara landscape animasi pun ada juga film animasi yang nggak sukses dalam segi penonton, tapi sukses dalam segi merchandise. Ada yang seperti itu. Ada juga film animasi yang nggak bagus banget ceritanya, tapi sukses karena soundtracknya yang bagus gitu. Jadi itu banyak banget plus minusnya. Tapi kan kita belajar lagi dari Jumbo, semua kayaknya lebih melengkapi satu sama lain, baik pengisi suara, alurnya, lalu juga pengemasan visualnya gitu loh, plot ceritanya juga yang menarik, menyentuh. Itu mungkin yang menjadi kunci kesuksesan dari film itu. Kalau gambaran dari saya tuh seperti itu kira-kira Bang. Jumbo ini kalau boleh kita lihat sedikit, dia dengan angka jumlah penonton yang telah mencapai 4 juta, dia akan mengejar posisi Laskar Pelangi yang pernah menjadi film terlaris ke-12 ya di film Indonesia. Di film Indonesia, dia jumlah penontonnya 4,72 juta. Ini mungkin bukan hal yang mustahil ya. Karena kan layarnya juga masih cukup banyak ya di beberapa bioskop Indonesia. Jadi ini salah satu pencapaian karena kan
film terlaris ya balik lagi, ini kan film animasi. Yes. Animasi jelas ini beda ya. Gitu. Jadi penggarapannya beda gitu. Kalaupun kita bisa kasih penghargaan atau apresiasi lebih kepada Jumbo ya karena dia harus bersaing dengan film-film yang bukan animasi yang notabene mungkin bisa dikatakan produksinya lebih mudah. Produksinya dalam artian mudah. gini lah, kita tidak mengesampingkan film itu buat susah, tapi mudah di sini saya koreksi adalah mungkin produksinya tidak memakan waktu yang lama, panjang seperti 5 tahun gitu loh. Ya jelas lah itu berbeda gitu lah, pendekatannya berbeda. Tapi kan itu jadi salah satu bukti ini bakal jadi pelecut. Sebenarnya mundur juga beberapa tahun sebelumnya kan ada juga film animasi Battle of Surabaya, walaupun memang orang nggak begitu familiar gitu. Itu tapi hanya dipublikasikan atau didistribusikan di tidak ke layar lebar ya kalau nggak salah. Sempat ke layar lebar. Tapi hanya di festival-festival tertentu ya? Awalnya di festival, lalu sempat tayang di beberapa layar lebar. Tapi kan itu salah satu pencapaian juga yang kita harus juga lah ya harus kita apresiasi itu gitu. Lalu juga sebelumnya ada film Nusa dan Rara yang berangkat dari YouTube gitu lah, akhirnya difilmkan gitu. Itu kan walaupun ibaratnya responnya tidak sebesar Jumbo sekarang, tapi kan itu salah satu sebenarnya ada loh film-film seperti itu. Tapi kan memang publik belum terlalu familiar gitu. Orang terkadang melihatnya kan ini trennya harus ada studio-studio besar yang mungkin patokannya Disney lah, atau mungkin DreamWorks, atau mungkin kalau di Jepang ada studio Ghibli semacam itu. Tapi terlepas dari itu, ini yang perlu diapresiasi juga ya Bang, adalah penayangan Jumbo ini juga berbarengan juga, memang sih selang berapa hari ya, dari catatan saya dengan film Minecraft. Minecraft ini kan juga film animasi yang memang dikemas lah ya. Hari ini anak-anak punya dua pilihan, ya Jumbo atau Minecraft ya. Gitu. Tapi kan itu pendekatannya animasinya memang tidak sekompleks kayak si Jumbo gitu loh. Tapi ya secara nggak langsung anak-anak jadi, oh ya udahlah aku mau nonton Jumbo dulu, aku mau nonton Minecraft-nya nanti. Gitu. Tapi kan ini salah satu ini di kandang kita sendiri ya. Jumbo akhirnya bisa mengalahkan film sekelas Minecraft gitu dalam segi jumlah penonton gitu. Dan ini yang membuat kita juga ya harusnya ayo dong kita dorong lagi untuk film-film animasi selanjutnya. Seperti itu kira-kira Bang. Dan mungkin sobat investor juga harus paham bahwa sebetulnya film animasi ini kita bukan produk film tahun 2000-an gitu ya. Tapi mundur ke belakang pada tahun 1983 pernah muncul sebuah film animasi sederhana dengan judul Si Huma. Ya. Hari itu menjadi sebuah film yang sangat disukai oleh anak-anak pada era itu karena ketika mereka melihat produksi Walt Disney ya, Donald Duck gitu, tapi mereka juga ternyata punya karakter lokal bernama Si Huma, walaupun dengan bentuk produksi yang masih sangat sederhana dan ditayangkan oleh stasiun televisi satu-satunya hari itu, TVRI. Ya akhirnya berikutnya barulah muncul sejumlah karakter-karakter yang akhirnya berkembang menjadi Nusa, lalu Nusa dan Rara, lalu Adit Sopojarwo, dan itu terakhir Jumbo. Dan yang menarik menurut saya beberapa periode itu kita selalu dipenuhi mindset kita tentang film animasi itu dengan brand Upin Ipin. Ya. Itu harus diakui ya, bahwa invasif sekali ya karakter Upin Ipin di anak-anak, bahkan di karakter-karakter berikutnya mungkin ada sejumlah karakter animasi lain yang di Malaysia juga cukup populer di sini ya. Boboiboy. Dan kita harus apresiasi Jumbo bahwa karakter Don diharapkan juga bisa mampu menggeser karakter-karakter animasi negara tetangga gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh para kreator tadi, Rian, lalu Visinema gitu, apapun kisah mereka, ini sebuah momentum, sebuah titik balik untuk bisa mendorong industri animasi lokal, gitu ya. Betul. Kalau di satu sisi kan memang kita singgung tadi Upin Ipin, memang Upin Ipin itu sebenarnya juga dibantu oleh animator Indonesia. Ya, gitu. Harus diakui ada beberapa nama yang mungkin paling terkenal waktu itu Ciki Fauzi, anaknya Ikang Fauzi dan almarhum Marissa Haque lah ya gitu. Nah ini kan salah satu, dia sempat magang akhirnya mengembangkan karakter wakil Indonesia di Upin Ipin itu Susanti ya. Susanti gitu. Dan ini memang yang
yang harus diakui ya udah dari situ kan juga talenta kita pulang ke Indonesia akhirnya mencoba membuat hal serupa, tapi memang pengembangannya kan memang bersaing ya gitu. Pada akhirnya kan kita juga kayak tadi lah di MD Animation kan ada kayak Adi Sokojaro, MNC punya MNC Group tuh punya Kiko gitu loh. Lalu juga ada sebelumnya ada Juki juga berangkat dari film lah, dari komik gitu loh. Karakter si Juki. Anda ini terlibat di pengembang enggak, maksudnya komik si Juki itu kan kreatornya sempat membuat berbagai macam komik lah ya. Dan kebetulan memang di karakter pendukung gitu ya. Karakter pendukungnya, lalu juga ada adaptasi dari karakter si Fazia itu, dia membuat adaptasi dari novel lain di luar dari si Juki. Tapi kan sekarang kita juga ngeliat ada komikus namanya kayak Tai Lalat, kalau misalkan dilihat itu Tai Lalat itu kan pengembangannya dari komik terus diadaptasi walaupun animasi sederhana ya 2 dimensi. Tapi jokes atau pesannya itu dapat banget. Kalau mungkin Bang Fajar kalau kita nonton ke mana? Ke layar bioskop lah ya. Pasti kan ada himbauan dari LSI, Lembaga Sensor Indonesia. Itu dari Tai Lalat Production ya? Iya gitu. Jadi itu kita sudah tahu nih, oh ini gambar kayak gini nih pasti Tai Lalat nih, ibaratnya kayak gitu. Itu jadi salah satu yang membuat kita lebih ikonik dan kuat gitu loh. Jadi gaya gambarnya, akhirnya kan kita udah ikonik dari komik, diangkatlah ke bentuk animasi. Dan yang perlu digarisbawahi juga animasi kan tidak melalui yang kompleks yang panjang juga gitu. Kadang ada juga studio-studio kecil di Indonesia yang justru digait oleh perusahaan atau studio animasi besar untuk menggarap film-film animasi gitu loh. Contoh mungkin anime lah ya, kayak One Piece, Bleach gitu, atau Jujutsu Kaisen gitu. Itu dikerjakan oleh orang-orang lokal, namanya studio Ubud juga itu. Ya memang kalau kita jeli itu, kalau kita nonton kreditnya, kok namanya familiar ya gitu. Studio Ubud gitu. Ini kayaknya orang Bali atau apa gitu. Nama lokal ya. Iya gitu. Jadi memang ini kan basicnya justru walaupun Ubud nih di Jakarta dan di Sukoharjo gitu Mas. Jadi kecil gitu, kota-kota kecil yang justru orang-orang ini nih kerjanya untuk global gitu loh. Bukan industri yang kayak ibaratnya berani keluar, cuma memang ya orang nggak banyak tahu gitu. Akhirnya kita bisa melihat ini salah satu potensi yang bisa dibilang trennya tuh banyak. Ada juga animator yang terlibat dalam film Disney juga gitu loh. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin spotlightnya balik lagi ya pada saat film itu tayang nggak terlalu besar gitu. Jadi memang harapannya sih dengan adanya film seperti Jumbo, ekosistem yang lebih mendukung, turunannya pun jadi lebih banyak gitu ya. Karena industri kreatif itu kan cakupannya luar. Dari film ini pun ya who knows lah ya. Kemarin saya juga sempat lihat tweetnya Rian, ada kemungkinan juga merchandise mainannya dijual si Don itu. Karena kan itu salah satu bentuk turunan yang mudah dilakukan ya Bang. Karena udah ada desain 3D-nya, kita tinggal print sekarang. Kalau dulu kan kita mesti produksi pakai tangan, pakai tanah liat, iya gitu. Sekarang tuh kita bikin cetakannya kalau dulu gitu. Sekarang kan ya kayaknya lebih mudah dengan print 3D gitu loh. Terus kita bikin perbanyak gitu. Jadi itu potensi-potensi bisnis yang bisa digali gitu. Jadi harapannya ya pasti Jumbo bisa menjadi apa ya kalau bisa bilang kalau dalam segi ekonomi memancing untuk industri-industri lain yang bisa terjun ke animasi mengikuti langkah serupa. Nggak mesti film layar lebar kok Bang gitu. Kita mungkin bisa lihat dalam cakupan Musarara itu kan dalam segi video di YouTube lah, pendek. Karena kan animasi itu kalau kita bikin durasi panjang 5 tahun wajar gitu loh. Tapi durasi yang Musarara kan sebetulnya pesan-pesan religi. Iya betul gitu loh. Kalau kita udah punya anak sekarang bukannya Cocomelon ibaratnya gitu, channel-channel yang animasi anak gitu loh. Tapi selebihnya kan banyak juga kalau channel-channel maksudnya channel YouTube orang-orang Indonesia yang fokus di animasi juga ada gitu. Dan itu jadi alternatif yang bisa menggairahkan dari industrinya kan mungkin nggak cuma film, ada platform-platform lain atau mungkin layanan nonton streaming lah seperti Netflix dan lain-lain. Itu kan salah satu hal yang bisa dibilang jadi potensi yang bisa kita gali. Kalau ibaratnya orang Indonesia sudah bisa bikin film di Netflix, kenapa film animasi Indonesia nggak bisa masuk ke Netflix? Kan seperti itu gambarannya. Dan keekonomian lainnya yang bisa digarap juga kenapa nggak dikembangkan dalam bentuk serial? Ya, gitu betul, ya. betul. Itu sebuah bisnis yang bisa sustain gitu gitu. Film animasi. Dan memang formulanya seperti itu Bang. Kita bisa bilang apapun filmnya, kalau ibaratnya itu laku, kita cobalah buat turunannya gitu. Itu formula yang umum banget dalam industri film. Lah ya. Lazim gitu. Ada bisnis-bisnis sampingan yang bisa dikerjakan di situ ya. Ini kayaknya karakter ini belum kita gali nih, akhirnya kita bikin lagi sequel berikutnya gitu. Dan memang mungkin plus minusnya
apakah dia bisa sesukses film pertama? Nah, itu wajib kita tunggu gitu loh. Who knows juga ya. Iya, Kalau mereka betul. bisa lakukan yang lebih baik lagi juga bisa juga jauh lebih jumbo. Bisa juga jauh lebih jumbo gitu loh. Ya. Baik, sobat investor, demikian bahasan kita soal industri film secara umum dan juga film animasi jumbo yang belakangan ini cukup menanjak popularitasnya dan bahkan menembus jumlah penonton yang cukup fantastis. Ya, angka 4 juta 4 penonton juta. ya, sangat fantastis. Dan kayaknya bakal jadi 5 juta. Bahkan 5 juta. Dan predikatnya sebagai film terlaris, film animasi terlaris di Asia Tenggara telah mengalahkan sebuah film asal negara jiran ya, Cato itu ya. Iya, betul. Semoga sebuah diskusi ini bisa memberikan insight bahwa industri seni, film khususnya, dan di animasi lebih spesifik lagi, bisa menjadi sebuah subjek bidang yang bisa menggenerate sebuah perekonomian kreatif di tanah air. Amin. Dan juga perekonomian secara umum yang bisa meningkatkan pendapatan bruto Indonesia lewat jumlah penonton di bioskop. Demikian, terima kasih Basic Epic hari ini. Saliki, terima kasih Sama-sama, waktunya. Bang Fajar. Kita akan bertemu di Basic Epic selanjutnya. Salam.